Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayufi Panamardani. Pada hari ini kita akan mempelajari topik dari digital marketing, khususnya terkait sosial media strategi. Oke, saya akan buka slide-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana sih best practice dari strategi di sosial media itu. Jadi teman-teman, pertama adalah yang diketahui sosial media itu memiliki framework ya. Apa saja sih kegunaan dari sosial media itu? Pertama, untuk menentukan strategi ya. Yang kedua, untuk melakukan planning and publishing. Yang ketiga, sebagai listening and engagement. Dan yang keempat, sebagai analytic and reporting. Artinya apa? Artinya adalah sosial media sebagai strategi itu kita harus menentukan goal. Kita tuh mau ngapain sih? Bikin konten yang seperti apa sih di sosial media itu nanti? Kemudian ingin mencapai apa? Dari situ kita akan bisa menentukan channel apa yang mau kita bangun dan jenis kontennya seperti apa yang mau kita buat. Itu kita harus menentukan strateginya dulu di situ. Karena banyak banget sosial media dan itu karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kemudian setelah strategi, kita harus bisa melakukan planning and publishing. Artinya adalah bagaimana kita bisa membuat konten dan konsisten dalam melakukan publish ya. Harus menentukan jadwal publish yang konsisten di mana audiens itu terus-menerus bisa mendengar atau mengetahui kabar kita. Yang ketiga terkait listening and engagement. Nah, di sini sosial media ini bisa membantu kita dalam memantau feedback dari audiens dan mengukur engagement audiens dengan kita. Yang keempat adalah analytic and reporting. Di sini sosial media bisa membantu kita untuk mengukur dan menganalisis hasil performa media sosial kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah dalam sosial media itu juga dikenal dengan namanya SMART goals. SMART ini adalah kepanjangan dari S-nya spesifik, M-nya adalah measurable, E-nya adalah attainable, R-nya adalah relevant, T-nya adalah time based. Artinya apa di sini? Kalau S ya spesifik itu kita harus menentukan kita mau menggunakan sosial media apa. Karena yang tadi saya bilang bahwa karakter sosial media itu berbeda-beda. Contohnya, kalau kita ingin meningkatkan brand awareness, maka kemungkinan channel yang kita bisa gunakan adalah Instagram. Itu yang pertama. Kemudian measurable, yaitu terukur ya. Di sini kita harus bisa mendefinisikan kita tuh mau mencapai apa yang mau diukur setelah kita membangun channel ini. Contohnya ternyata setelah melakukan berbagai macam aktivitas di Instagram, maka followersnya bisa meningkat 10% dari followers yang ada saat ini gitu. Jadi bisa terukur. Kemudian attainable ini bisa dicapai. Jadi jangan membuat goal yang sangat di atas awan sehingga sangat susah untuk bisa kita raih begitu ya. Jadi kita harus melakukan goals yang itu bisa diukur dan bisa dicapai. Misalnya dengan melakukan posting sehari sekali gitu ya, daily posting. Misalnya di sini contohnya 1 kali Instagram feed, kemudian ada 4 Instagram story. Kalau aktivitas per minggunya itu sekali-kali melakukan IG Live sama IG Reels. Kemudian melakukan influencers micro and boosting advertising. Itu yang harus dilakukan ya. Kemudian relevan, ya ini memang harus sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus sesuai dengan value yang kita punya. Itu harus relevan. Misalnya di sini adalah untuk membantu brands menjadi top of mind dengan melakukan pembuatan konten yang itu bisa meningkatkan followers ya di antara komputer-komputer yang ada. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa membuat produk kita itu menjadi yang pertama di benak konsumen. Nah, caranya seperti apa gitu. Kemudian time base. Di sini kita juga harus mengukur dari sisi waktu. Kita harus menentukan aktivitas ini tuh akan kita lakukan sampai berapa lama deadline waktunya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu tergantung dari bagaimana planning kita di awal.
dan kesepakatan kita bersama dalam divisi tersebut, misalnya seperti itu ya. Nah, ini dia yang saya bilang bahwa sosial media itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda kalau kita mau menganalisis lebih dalam. Contohnya adalah karakteristik dari Instagram. Dia itu lebih cenderung kepada visual dan video. Dan sebaiknya dilakukan 3-4 kali per minggu untuk upload. Kalau Facebook itu lebih kepada shareable story, jadi cerita-cerita yang menginspirasi, cerita pengalaman hidup, mungkin di situ ya, shareable story, dan ini juga sama, harus 3-4 kali per minggu untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian kalau TikTok, nah ini lebih dinamis lagi, 1-2 kali per minggu kalau bisa sering upload. Ini terkait dengan entertainment ya, musik, kemudian experience, melakukan suatu kegiatan apa, kita bisa share di TikTok. Kalau Twitter ini juga lebih cepat 1-2 kali per hari, bahkan lebih cepat daripada TikTok kalau per minggu. Ini TikTok per minggu, kalau Twitter ini per hari. Kita bisa men-tweet informasi, berita, atau ya hanya permainan kata. Karena memang kata-katanya kan pendek ya di Twitter. Kemudian YouTube, nah ini lebih lama karena memang harus membuat video ya, engaging video, gimana video ini coba menjadi bagus, dieditnya juga bagus gitu, ada maknanya, ada jalan ceritanya gitu ya, sehingga ya bolehlah 1-2 kali per bulan. Bahkan menurut saya untuk saat ini per bulan itu aja sudah cukup lama ya, misalnya ya 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali kalau mampu bikin video yang bagus. Nah, kalau LinkedIn ini juga termasuk dalam sosial media, tapi khusus untuk pekerja, employer branding, untuk meningkatkan awareness kita, portofolio skill kita, supaya pencari kerja tertarik terhadap skill kita. Ini waktunya sampai per minggu tuh 1-2 kali, harus upload atau memperbarui portofolio kita atau skill kita, informasi kita di LinkedIn. Nah, kemudian di sini juga ada KPI dari sosial media. KPI itu adalah Key Performance Indicator. Jadi bagaimana cara mengukur masing-masing sosial media ini? Kalau platformnya Facebook yang kita bisa lihat adalah fanpage-nya berapa, reach atau impression-nya berapa, engagement-nya, kemudian engagement rate-nya, dan link klik-nya. Nah, kita bisa mengukur dari situ. Kalau Instagram, kita lihat followers-nya berapa, reach atau impression-nya berapa, engagement-nya berapa, engagement rate, kemudian link clicks. Kalau YouTube, tentu saja subscriber-nya, video view-nya, engagement, dan link klik-nya. Kalau di Twitter, followers-nya, reach impression-nya, engagement, dan trending topic. Kalau di TikTok, hampir sama seperti Instagram nih, ada video view, engagement, dan followers. Kalau di LinkedIn, followers, reach atau impression, share, dan link clicks. Ini adalah KPI dari masing-masing platform sosial media. Nah, sekarang kalau kita berbicara untuk di negara Indonesia, bagaimana sih cara untuk bisa memenangkan hati pasar Indonesia atau masyarakat Indonesia? Jadi rumusnya hanya ada 2 seperti ini, teman-teman. Jadi sebenarnya perusahaan itu ingin mengkomunikasikan hal apa, ya. Kemudian juga harus melihat apa sih yang ingin didengar oleh audiens atau user. Apa yang ingin mereka dengar, apa yang ingin mereka dapat. Jadi supaya apa yang dikomunikasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, itu akan menjadi efektif ya, social media content. Ini adalah contohnya. Jadi misalnya perusahaan itu ingin mengkomunikasikan adanya promo, follow us, kemudian best price, attention, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau apa yang ingin user dapatkan atau baca itu terkait hiburan, informasi, fun, terus review yang jujur, storytelling, dan recommended. Nah, bagaimana caranya perusahaan dengan adanya tujuan untuk memberikan promo harus dikemas dengan hiburan misalnya, dengan informasi-informasi yang menarik, kemudian dengan review atau dengan storytelling atau dengan merekomendasikan sesuatu hal yang lagi hype saat itu. Jadi memang harus sesuai antara kita ingin mengkomunikasikan apa dikemas dengan sebenarnya apa yang ingin didengar oleh audiens kita. Oke. Jadi
cara bikin kontennya gimana supaya berkualitas di media sosial? Ini ada 3 hal gitu ya. Kita harus memperhatikan audience interest. Apa sih yang paling diinginkan atau yang paling menarik hati dari audiens kita di sosial media itu. Jadi kita harus cek audience interest-nya itu apa. Yang kedua adalah kita juga harus mengetahui brand personality kita. Brand personality kita itu artinya adalah apa sih keunikan, kemudian apa sih manfaat, apa sih kelebihan dari produk atau brand kita tuh apa. Kita harus bisa tunjukkan dengan cerita yang menarik di mata audiens. Yang ketiga adalah kita juga harus bisa menciptakan konten yang relevan, gitu ya, relevan dengan apa yang diinginkan oleh audiens saat itu. Kemudian kita juga bisa mengemas bagaimana setelah kita menceritakan sesuatu hal, storytelling, dan juga kita bisa menjual produk atau jasa kita secara bersamaan. Bagaimana cara menciptakan hal itu? Wah, ini adalah challenge-nya di situ. Nah, kalau ditanya, kontennya berarti yang harusnya berbentuk seperti apa gitu ya. Di sini sudah terlihat ada beberapa persentase gitu ya, di mana ternyata persentase yang terbesar yang sangat diinginkan oleh audiens yang sangat menarik itu adalah terkait interaksi. Jadi misalnya mengadakan kuis, games, tanya jawab, diskusi, respon, dan survei. Ini yang paling besar efeknya. Yang kedua, ini ada 3 jenis ya. Yang 20% ini ada edukasi, ini juga sangat menarik, bisa performanya juga bisa bagus di sini kalau kita sering melakukan edukasi terkait how to, bagaimana caranya membuat sesuatu misalnya, atau tentang literasi topik, kemudian tips-tips yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait promosi. Ya, kadang-kadang audiens juga membanding-bandingkan gitu ya, antara kalau aku beli produk ini sama produk yang di sana lebih worth it yang mana, lebih hemat yang mana, lebih bagus yang mana gitu ya. Jadi promosi terkait produk, harga, benefit produk. Kemudian yang ketiga terkait informasi. Ini juga menarik ini ya. Jadi terkait hari-hari besar, apa yang lagi viral saat ini, apa yang lagi hype saat ini, kemudian tentang berita-berita perusahaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah inspirasi, 10% persentasenya. Kita bisa membuat konten terkait sosok-sosok yang inspirasional, cerita-cerita yang emosional, kemudian testimoni-testimoni gitu ya. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan brand. Ini maunya apa goals-nya, kemudian nanti bagaimana kita dengan kreatif mengemas value tersebut yang ingin dikomunikasikan dengan kita juga tahu apa yang sebenarnya disukai oleh audiens kita. Ini adalah contoh-contoh dari konten pilar sosial media studi case-nya di Halodoc ya, terkait edukasi. Nah, ini membuat konten terkait mengenal super immunity karena terkait tentang kesehatan. Kemudian kalau untuk interaktifnya ya Halodoc membuat games. Gitu ya. Kemudian terkait promosinya, nah seperti ini promosinya, beli berbagai vitamin dan mendapatkan diskon berapa persen gitu. Kemudian terkait informasi, update bagaimana sih ketentuan perjalanan ke dalam negeri ketika COVID melanda, seperti itu ya. Oke, yang kedua ini contoh konten pilar dari Zilingo ya, sebuah aplikasi. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia membuat konten terkait inspirasi, bagaimana memadu-madankan pakaian, sepatu, sandal, kaos, gitu. Kemudian interaksi, membuat kuis juga, tebak item, seperti ini, dan juga ada promosi terkait ya mungkin promo pengurangan harga atau seperti apa. Nah, untuk strategi yang berikutnya, jangan lupa untuk membuat schedule, time plan gitu ya. Jadi terserah mau bikinnya bisa per minggu, per bulan gitu ya. Jadi lebih enak seperti ini teman-teman. Kalau misalnya mau per bulan ya udah kita seperti bikin kalender aja. Per harinya kita mau mengisi dengan apa atau ada waktu hari liburnya dan sebagainya. Jadi kita bisa memonitor begitu. Contohnya adalah seperti ini.
Jadi misalnya tahun 2022 ini contohnya di bulan Juni itu dibikin selama 2 minggu, misalnya seperti itu ya, dimulai dari tanggal 1 Juni di hari Rabu akan membuat IG feed sama IG story. Apa isinya? Yaitu tentang hari anak. Kemudian hari Kamisnya apa, hari Jumatnya apa, hari Sabtunya apa. Begitu terus-terusnya supaya kita bisa tahu kita harus mengerjakan apa dan kita harus membuat apa itu lebih enak seperti ini. Nah, setelah melakukan schedule, sebenarnya kita juga bisa melakukan pengukuran gitu ya. Jadi sosial media itu juga bisa dibantu dengan menggunakan tools-tools yang lain untuk melihat dari sisi publishing, analitik, monitoring, dan listening. Jadi contohnya adalah seperti ini teman-teman, social media tools. Kalau untuk publishing kita bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi namanya TweetDeck, Hootsuite, Letter, Sendible, Buffer, Creator Studio. Kalau untuk membantu kita menganalisis sosial media kita bisa menggunakan aplikasi namanya Social Bakers, Iconosquare, Analisa.io, Social Blade, Fanpage Karma, FB, NIG Insight. Nah, biasanya yang kita sering gunakan yang bawah sendiri ya, FB dan IG Insight. Kemudian untuk memonitoring, kita bisa menggunakan aplikasi ini juga, TweetDeck, Hootsuite, Talkwalker, Locobuzz. Kalau untuk listening, bisa menggunakan MediaWave, Sonar, No Limit, Digimind, Brainwatch, and Brand24. Nah, ini juga ada lagi yang penambahan dari sisi creation ya, di sini tambahan. Kalau ingin membuat suatu konten, bisa dibantu dengan Canva, Adobe Spark, Quick, PowerPoint, sama InShot. Nah, kemudian terakhir, bagaimana cara membuat report atau laporan dalam sosial media. Jadi bisa dilihat seperti ini, contohnya adalah report per minggu, ya, terkait Instagram feed. Kita bisa menentukan apa aja KPI-nya, followers, total growth, total post, total reach, highest reach, total impression, highest impression, total engagement, highest engagement, dan average engagement rate. Nah, kita bisa lihat nih, minggu ke-13. Minggu 13 itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini berapa, dihitung. Kemudian dibandingkan dengan minggu ke-14, tanggal 4 sampai 10 April ini berapa, dan melihat bagaimana hasil akhirnya di sini. Kemudian ini adalah performance result-nya, apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan di tiap minggunya. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat insight-nya. Lalu apa artinya? Misalnya di sini followers-nya meningkat berapa persen. Nah, ini meningkatnya ini karena faktor apa, didukung oleh apa. Number of growth increase berapa persen. Nah, ini karena faktor apa. Nah, kita bisa melakukan analisis seperti itu ya, dari data-data yang ada. Kemudian ketika sudah melakukan insight, kemudian next action-nya apa? Itu untuk kedepannya apa? Kalau misalnya baik, maka kita harus maintenance, atau malah kita harus tingkatkan lagi, menambah, gitu ya. Atau kalau misalnya berkurang, lebih rendah, maka kita apa yang harus kita kurangi, dan lain sebagainya. Kita bisa membaca dari data yang sudah ada. Ini cara membuat reportnya. Oke, itu saja untuk pembahasan terkait sosial media strategi pada hari ini. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.